Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman tim Galeri Project, kali ini kita lagi ada di salah satu pantai yang cukup semua orang tahu ya, yaitu Pantai Trikora. Dan di sini tim Galeri Project ingin menelusuri dan ingin menguak suatu misteri atau fakta yang sebenarnya terjadi menurut pandangan orang-orang dan spiritual. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Oke, mulai aja langsung saja sama Mbah Hitam. Kira-kira gimana nih Mbah? Di pantai ini tuh kan sering tuh Mbah disangkut pautkan ya. Kayak kejadian orang tenggelam, ada di orang bilang juga di jalan depan itu sering ada kecelakaan, apa termasuk salah satu campur adu sosok-sosok yang di sini gitu. Pantai Trikora ya. Iya. Ya tuh. Jadi gimana ya Mas? Semua orang ataupun semua ahli spiritual mungkin punya pandangan ataupun punya pendapat masing-masing. Gitu ya. Gitu. Tapi dalam arti ya intinya tidak sebagian memang hal ada kaitan kecelakaan dikaitkan dengan gangguan-gangguan makhluk gaib. Tidak sebagian, ada pula yang memang itu ulah mereka juga, gitu Mas. Ada juga yang seperti apa ya? Kalau yang saya lihat di sini sebenarnya ya ada sering terjadi kecelakaan itu, memang ada gangguan makhluk-makhluk gaib di sini. Memang ada gangguan makhluk gaib di sini. Cuman kalau masalah lebih dalam lagi, siapakah pelakunya? Insya Allah mungkin nanti saya akan maju ke depan, akan melihat lebih dalam lagi bahwa siapa yang telah berbuat membuat sebagian masyarakat telah terjadi kecelakaan di tempat wisata ini. Oh, seperti itu. Oke, terima kasih Mbah. Jadi untuk Mang Tatang sendiri, gimana nih menurut Mang Tatang aura pas kita sampai di sini setelah kita coba komunikasi sama mereka, minta izin, gimana tuh auranya? Mulai kalau mengenai aura ya, semenjak saya tadi beranjak masuk ke di bawah sana yang ada letak toilet itu memang udah terasa auranya gitu. Terasa begitu pas ditanyakan, saya kan belakangan dulu, memang sangat kuat sekali di sini, apalagi sebelah sana pojokan sana kan memang sangat kuat dalam energi. Karena memang waktunya juga pas mau menjelang maghrib ini ya mereka ya pada keluar gitu. Apalagi kita memang membicarakan ya sendiri, ini kita cobalah rasakan sekarang, masih terasa. Gitu. Kalau masalah aura, cuma ada positif, ada negatif. Nah, yang sebelah sana tuh yang terletak di Bukit Kursi sana itu sangat kuat negatif. Oke. Jadi teman-teman, kita langsung aja mau menelusuri ke atas sini, batu sini ya. Jadi kita nanti coba tanya Mbah Hitam sosok-sosok apa aja yang ada di sekitaran Pantai Trikora. Oke, ikuti kita terus teman-teman. Di sini batunya besar-besar ya teman-teman. Dan kalau ini kan tempat menyenangkan buat orang untuk santai, pulau atau menikmati alam yang sangat indah. Tapi teman-teman tak bisa diungkiri ya, karena alam di sini sangat bagus sekali, terutama dari airnya sangat biru dan pantainya pun sangat putih pasirnya. Jadi banyak mungkin wisatawan yang tertarik mau liburan dan menghilangkan stres di sini. Cuma kita harus tahu aturannya gitu kan, harus hati-hati juga, hati-hati gitu. Karena Mbah Hitam mungkin yang lebih tahu nih. Gimana Mbah? Setelah itu Mbah, kita menguak yang terjadi di pantai ini yang sering-sering. Yang konon katanya mungkin ya, dengar ada sebagian masyarakat ada yang dibilang bahwa ini terjadi kecelakaan, bahwa ulah sosok 7 putri, ada juga yang bicara seperti itu. Oh iya. Ya kan? Dan ada juga sebagian masyarakat mungkin yang menyudutkan bahwa ada ikatan
dengan Ibunda Ratu Pantai Selatan, ada juga ikatan ke sana ya. Jadi menurut Mbah Hitam sendiri ceritanya yang benar itu seperti apa? Secara Jadi, spiritualnya. Bentar Mas. Jadi selama kita ngobrol, mereka tuh mulai ada apa gitu, ada apa. Jadi Oh, mereka gitu. tanda tanya. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf sebelumnya, karena yang saya bilang tadi, kalau penjelasan setiap orang itu maupun mungkin ahli-ahli spiritual punya Iya. pandangan yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda, punya tembusan yang berbeda-beda gitu Mas. Oh, seperti itu. Jadi yang saya lihat di daerah sini ya, kawasan sini yang berikut sering terjadi korban, orang yang meninggal atau sampai ada yang bilang sampai 5 orang sekaligus. Kalau itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan perbuatan 7 putri. Tidak ada kagetnya. Tidak ada. Tapi memang sosok 7 putri itu ada ya? Sosok beliau itu sebenarnya ada. Karena ikatan di sini itu yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi seperti apa ya? Ini itu daerah sini itu tempat otomatis tempatnya putri, apa kalau misalkan kita manusia ini bisa berdiskusi, runding atau berkumpulnya itu di sini. Oh, tempat kumpulnya di sini. Iya. Karena yang video-video sebelumnya kayak semacam ada sumur putri itu, sumur-sumur itu memang beliau sempat singgah di sana, digunakan untuk mandi beliau di sana. Tapi aktivitas dan kehidupannya memang di sini. Oh, aktivitasnya di sini gitu. Jadi untuk tidak ada sangkut pautnya ke putri itu, jadi real kelalaian manusia atau ada juga sosok lain yang selain jadi saya penjelasan lagi bahwa apa yang saya lihat dan sempat saya berdiskusi dengan mereka, terutama mungkin dengan Ibunda Ratu Pantai Selatan lah ya, bahwa sebelumnya telah terjadi di alam mereka telah terjadi pertempuran antara kerajaan Ibunda Ratu Pantai Selatan dengan kerajaan Jin Merah, yang posisi kerajaannya ada di sebelah sana. Oh, di tengah laut situ ya, Pak? Ya, dia posisinya mereka ada di ujung selat sana. Jadi telah terjadi pertempuran yang mana kerajaan Jin Merah ini yang telah dikalahkan oleh pasukan dari Ibunda Ratu Pantai Selatan, dan mereka tak terima. Oh gitu. Dengan kekalahan itu mereka bisa menyerupai sosok dari mulai pengawal, mulai dayang-dayang Ibunda Ratu, yang seolah-olah mereka mau mengotori nama beliau. Oh. Gitu Mas. Jadi seolah-olah yang berbuat kecelakaan itu adalah mereka. Oh, seperti itu. Nah, dikambing hitamkan lah kalau yang gitu Mas. Karena ya mohon maaf, kalau sosok Ibunda Ratu sendiri beliau adalah sosok yang baik, yang selalu mengingatkan pada orang, di mana orang itu mau menuju kebenaran, mau menuju kebaikan, dia selalu akan membantu manusia tersebut. Oh gitu. Iya. Ya, karena sebelum itu ya mungkin saya pribadi lah ya didatangi oleh sosok beliau itu, beliau mengingatkan bahwa saya harus berhati-hati dalam setiap melakukan aktivitas apapun. Jadi tidak ada niatan beliau mau mencelakakan atau menjerumuskan. Justru beliau tidak suka dengan adanya kemusyrikan, pemujaan. Nah, jadi makanya yang saya bilang bahwa pandangan saya pribadi, sosok beliau itu tidak ada sangkut paut dengan kejadian-kejadian yang sering terjadi di sini gitu Mas. Berikut 7 putri itu adalah mereka baik, baik semuanya. Mereka bukan anak buah Ibunda. Akang paham bahwa mereka anak raja di sini, anak kerajaan Melayu. Mereka tidak ada niatan jahat, mereka semuanya baik, itu aja. Sosok Ibunda Ratunya pernah ke sini nggak? Enggak, maksudnya ada di sini nggak? Kalau anak-anak buahnya atau apa prajuritnya masih ada tertinggal di sini nggak? Kalau dalam itu kan pasti ada, karena Ibunda Ratu itu menguasai bisa di Pantai Selatan dan di Pantai Utara. Pantai Utara itu yang di daerah Jawa sana itu kan yang dipercayakan kepada Dewi Lanjar itu.
Nah inilah di pantai utara ini ya otomatis kawasan dia juga gitu kan. Cuman kamu tadi nanyakan tentang hal 7 putri itu bukan daripada anak buah Ibu Rung. Nah itu adalah dari putri-putri yang kerajaan-kerajaan Tanah Melayu ini. Makanya kalau ceritanya siapapun spiritual atau masyarakat tidak ada kaitannya orang banyak korban daripada 7 putri itu. Oh gitu. Jadi kemungkinan ada yang hal korban-korban itu semestinya dulu tahun 2010 ada kawan 4 pemuda itu sudah ditenggelam, sudah diingatkan berkali-kali. Itu mungkin karena kelalaian pribadinya sendiri. Sudah diingatkan tidak mau. Ya belum gelombang memang lagi naik. Nah, cuman orang umum itu kadang-kadang memitoskan kepada hal-hal seperti itu. Apalagi ke yang disebut Roro Kidul. Dan putri-putri itu tidak, mereka baik. Tapi kemungkinan juga mungkin daripada makhluk-makhluk lain yang tadi dibilang karena pertarungan kalah itu, nah kemungkinan makhluk yang lainnya pasti ada iseng gitu. Gitu aja. Kalau menurut pandangan saya. Oke teman-teman, jadi tadi penjelasan dari Mang Tatang sama Mbak Hitam untuk sedikitnya, cuma kita masih pengen menyusuri. Kata Mbak Hitam masih banyak sosok-sosok yang ada di sini. Jadi kita mulai aja langsung. Ayo, Pak. Jadi pesan-pesan buat teman-teman atau anak-anak remaja yang datang ke sini, tolong jangan berbuat yang tidak-tidak karena di sini masih banyak leluhur kita yang menjaga tempat ini. Tolong jangan diabaikan ya, nanti ada akan risiko sendiri gitu karena tempat ini dijaga teman-teman. Naik ke atas. Bahaya nih ini doang. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di salah satu batu yang paling besar dan yang ada di paling tinggi. Di sebelah sini ada hutan-hutan. Mungkin kita langsung tanya aja sama Mbak Hitam, kira-kira sosok-sosok apa lagi nih Mbak yang ada di Pantai Trikoran? Nah, lumayan Kalau serem. sosok tuh ya dari aura tuh yang saya bilang tadi bahwa di sini antara negatif dan positif ya Mas. Antara negatif dan positif ada sosok yang kakek-kakek tapi jenggotnya segini panjang, berjubah putih juga gitu. Tadi dia sempat waktu kita lagi menjelaskan, beliau sempat menghampiri seolah-olah bahwa bukalah kebenaran yang ada di sini gitu. Oh gitu. Ya seolah-olah mereka pun mengizinkan. Alhamdulillah mereka yang saya bilang kita udah diizinkan untuk mengupas yang terjadi. Seringnya terjadi kecelakaan. Oh gitu. Ya bahwa tidak ada, kalau menurut pandangan saya tidak ada yang sangkut paut dengan sosok 7 putri ataupun gitu. Ikatannya, walaupun mungkin ini dinamakan Laut Trikora yang laut lepas lah ya, laut lepas. Ke sana itu mungkin tembusannya ke pantai Selat Cina ya. Iya mungkin ya. Laut Cina Selatan ya. Berarti pantai lepas menuju ke pantai selatan ke sana. Jadi kalau masalah sosok itu tergantung dari diri kita sendiri. Kita makin banyak melakukan hal-hal ritual aneh di tempat ini, mereka akan semakin berdatangan. Makin kita banyak meminta hal-hal yang tidak masuk akal, meminta contoh mungkin kekayaan ataupun pemujaan, ya kembali yang saya bilang tergantung sama diri kita. Mereka akan suka dengan hal seperti itu. Itu. Oh gitu. Tapi saya menambahkan sedikit ya. Ketika tahun 2012, kawan saya tidak saya akan sebutkan namanya. Dia berangkat ke sini berlima, persis posisi di bawah batu ini. Dia niatnya ya itu tadi, apa yang telah dikatakan Abah tadi, dia hanya berniat meminta kekayaan. Nah, pernah di sini ketika sampai jam 1 tengah malam dini hari, malah bukan datang yang lain tapi suara yang membaca ayat suci Al-Quran di sini. Nah dari situlah tuh merinding rasa. Dari situlah mereka berlarian ke sana berempat. Jadi tidak jadi melakukan hal seperti itu karena
di sosok di sini itu memang ada yang tidak suka hal seperti itu. Oh, Ah, justru jadi menjaga. adapun ya apa yang dikatakan Abah tadi benar. Jadi tidak suka orang-orang makhluk-makhluk yang diperbuat sama orang-orang yang melakukan hal tidak baik. Gitu. Ya tadi udah dijelasin pengalaman dari kawan Mang Tatang seperti itu. Memang tempat ini sangat dijaga dan kita dari tim Galeri Project memang ini adalah versi penelusuran kita ya. Mungkin banyak ahli spiritual atau YouTuber yang lain coba menguak misteri di sini tidak sama. Jadi tolong maklumi karena ini versi kita sendiri gitu. Dan karena Mbah Hitam juga udah komunikasi dan sosok-sosok di sini tolong mengungkap yang faktanya di sini kebenaran ya, di sini. kebenaran di sini. Ternyata kebenarannya teman-teman udah tahu ternyata ada sangkut pautnya bukan dari ibunda ratu gitu tapi dari jin-jin merah, sosok-sosok jin merah ya Mbah ya. Iya. Mungkin sosok yang kakek-kakek itu atau tadi gimana Mbah? Jadi memang beliau semenjak Kang Tatang menjelaskan ya, beliau tuh duduk di pas di depan sini. Oh iya, duduk di situ. Tapi yang saya lihat beliau sebenarnya pertapaannya yaitu di depan sana. Oh, justru batu yang di Ya, sebelah sana ya. Yang di depan sana. Jadi saya pun heran, makanya saya sempat nanya, saya pengen tahu karena saya baru kesini ya, Oh, belum gitu. tahu namanya batu kursi itu mana, baru nginjak hari ini. Jadi beliau itu adalah tempat bertapa beliau. Oh, Makanya batu tadi kursi begitu itu. kita nyampe ke sini bahwa tolong kamu buka di sini yang kebenarannya dan bahwa di sini adalah kami tidak suka dengan adanya pemujaan, meminta hal-hal yang negatif yang seperti Oh, itu. seperti itu. Ya. Ya. Jadi nanti kita akan buktikan tentang sosok-sosok yang ada di sini melalui penggambaran. Gitu. Oke, teman-teman, nextnya saya sendiri akan menggambar sosok-sosok di sini dibantu sama Mbah Hitam. Oke, ikuti kita terus ya, teman-teman. Ya, teman-teman, sekarang kita langsung mau syuting ya, langsung mau lukis sosok-sosok yang ada di sini karena waktu udah mulai sore kali ya, udah mulai petang. Jadi langsung aja, Mbah. Oke, pemirsa tim Galeri Project. Jadi inilah hasil dari saya yang melukis sosok-sosok di sini dibantu sama Mbah Hitam. Lumayan kuat juga ya, teman-teman. Dan
sedikit sulit karena di sini antara energi negatif dan positif ya. Mungkin lebih tepatnya Mbah Hitam bisa menjelaskan, Mbah. Baik. Inilah sosok yang sebenarnya yang ulah terjadi menyerupai sosok apa yang dibilang sering makan korban, sosok putri atau sosok, ada juga yang bilang mungkin perbuatan anak buahnya Ibunda Ratu Pantai Selatan. Sebenarnya sosok mereka inilah yang menyerupai sosok-sosok aura positif itu. Sosok-sosok jin merah ini ya, Pak? Ya, sosok jin merah inilah Dan yang ada telah kerajaannya. benar sering terjadinya kecelakaan, seolah mereka menarik supaya makin banyak kawan-kawan mereka di sini. Gitu. Dan ini sosok yang di tengahnya. Ini seorang tua yang tadi kita sempat bilang waktu Kang Tatang lagi menjelaskan, beliau tiba-tiba duduk di depan dan inilah yang suruh bahwa bukalah kebenaran yang ada di sini. Oh, sosok datuk-datuk itu ya. Makanya itu kan hanya menurut pandangan saya, gitu kan. Mungkin bagian lain ya mungkin lain versi, lain cerita. Kita kembali ke pemirsa masing-masing gitu aja. Mungkin hanya itu aja. Oke, langsung aja Mang Tatang. Siap, Kang. Oke, mungkin buat teman-teman atau orang-orang yang sering lalu lalang di sini, apa kira-kira pesan-pesannya Mang Tatang? Baik teman-teman dimanapun berada, khususnya para pengunjung yang hendak wisata ke Pantai Trikora ini, dan barangkali pada waktu jalan-jalan ke wilayah Batu Kursi ini, saya harapkan bisa berhati-hati lagi atau waspada, utamakanlah keselamatan. Jadi saya harap para pengunjung, wisatawan luar ataupun dalam ya berhati-hatilah dan silakan pergi ke Pantai Trikora dengan baik, dengan santai, bersenda gurau, tapi berhati-hatilah dan kita bisa mengambil hikmahnya dari semua ini. Jangan lupa berdoa sebelum kita berangkat dan juga berdoa kalau seandainya mau mandi-mandi atau mau main. Saya harap sekali lagi jangan sampai merusak lingkungan di sekitar ini, harus terjaga dengan tata rapi. Sekian himbauan dari tim Glory Project. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin. Oke. Jadi buat teman-teman, terima kasih udah nonton sampai selesai dan jangan lupa like, subscribe dan komen di kolom komentar. Dan waktu kita pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.